Baik, ini untuk modul exercise yang sudah dibagikan di grup. Kita mulai di exercise keempat. Di sini kita akan memodelkan tahapan galian dari shield tunnel menggunakan TBM. Oke, di sini dapat dilihat bagian TBM-nya, construction stage dari shield tunnel-nya atau TBM. Di sini ada 3 bagian. Tadi ada alat TBM-nya. Di sini untuk exercise ini, panjang alat TBM ini adalah 9 meter. Lalu ada bagian growth pressure-nya di sini. Lalu ada final lining. Di sini dapat dilihat bahwa adanya pengurangan atau reduksi dari diameternya yang nanti akan kita modelkan. Di sini pengurangan dari diameter yang tereduksi ini, kita sebut dengan construction of shield. Jadi nanti di sini CREF di sini maksudnya adalah presentasi pengurangan dari ukuran diameter lubangnya, tunnelnya. Di sini nanti kita akan modelkan bahwa terjadi perubahan diameter dari depan TBM sampai ke belakang TBM. Di sini ada boundary-nya. Lalu kita seperti biasa mendefine soil stratigraphy-nya terlebih dahulu. Terdapat 3 lapisan tanah. Ini untuk material set-nya, jadi ada di modul. Lalu kita akan membuat struktur elemennya. Di sini dijelaskan bahwa mesin TBM-nya itu memiliki panjang 9 meter. Jadi panjang TBM-nya 9 meter dan diameternya 8,5. Di sini 8,5. Lalu pada kasus ini TBM-nya ini sudah berada atau menggali sedalam 25 meter pada tanah. Ya, lalu selanjutnya dilakukan galian secara berkala dengan slicing per 1,5 meter. Di sini lalu untuk menggambarkan TBM-nya kita menggunakan properties plate, struktur elemen plate. Ini udah ada untuk parameternya. Lalu seperti biasa kita menggunakan fitur create tunnel. Sama tampilannya seperti yang kemarin dipaparkan oleh Pak Rinaldi. Di sini kita membuat tunnelnya hanya ini setengah bagian. Lalu ini kita kasih offset ya sebesar 0,25, di mana nanti ini kita akan memodelkan liningnya. Jadi liningnya menggunakan soil cluster, tidak menggunakan flat final liningnya. Ini ada input surface construction. Input surface construction-nya itu ada di dalam tunnel designer ini nanti dimasukkan. Lalu ada growth pressure. Setelah kita menginputkan surface construction, selanjutnya growth pressure. Lalu selanjutnya tunnel phase pressure-nya. Kita memodelkan phase pressure-nya itu di fitur tunnel juga, di window tunnel designer. Lalu ada jack force, ada trajectory, ini ya per slice-nya ya, nanti tahapan galiannya. Lalu ada sequencing-nya, tahapan galiannya. Itu. Nanti ini untuk liningnya, untuk final liningnya kita menggunakan soil cluster. Jadi kita input material konkret. Lalu ini nanti hasil pemodelannya. Baik. Baik, mungkin kita dapat langsung memulai exercise-nya. Dimohon untuk membuka Praxis 3D.
Ini enaknya seperti Pak Rinaldi kemarin saja gitu untuk tampilannya kanan kiri atau satu aja. Kanan kiri lebih enak, Bu. Ini aja ya. Iya, Bu. Pertama kita lihat, kita tentukan boundary-nya. Di sini dapat dilihat pada modul create new project. Selanjutnya kita akan keluar project properties. Di sini kita pilih model. Lalu untuk X-min-nya kita inputkan negatif 20. Untuk boundary X-nya, X-min-nya kita inputkan negatif 20. Lalu untuk X-max-nya kita inputkan 0. Lalu untuk Y-min-nya kita inputkan 0. Dan Y-max-nya adalah 80. Oke, jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita akan mendefine soil stratigraphy-nya. Di sini kita pilih create borehole. Ini kita pilih create borehole. Kita bisa sorot di koordinat 0,0,0. Di sini kita hanya menginputkan satu borehole, berbeda dengan yang kemarin, 3 borehole. Kita asumsikan tanahnya homogen. Tanahnya homogen menerus. Selanjutnya kita input. Di sini ada 3 layer. Di sini kita klik add. Untuk yang topnya kita inputkan 2 meter. Selanjutnya kita klik add lagi. Di sini kita inputkan negatif 12. Lalu kita klik add lagi. Ini kita inputkan negatif 18. Di sini untuk head-nya kita inputkan 0. Jadi asumsi muka airnya itu ada di elevasi 0. Di sini ada 2 meter di atas muka air tanah. Baik, selanjutnya kita akan menginputkan material properties-nya. Di sini kita klik materials. Di sini set type-nya kita gunakan soil and interface. Lalu kita klik new. Selanjutnya, untuk yang pertama, kita inputkan yang persen terlebih dahulu. Persen dengan material modelnya, merkolum, drain type-nya menggunakan drain, lalu untuk gamma ansatnya itu 17, untuk gamma satnya itu 20, lalu kita pindah ke type parameters. Di sini, untuk parameter efektifnya kita inputkan 1,3 pangkat 4. Lalu untuk Poisson ratio-nya kita inputkan 0,3. Lalu untuk C ref-nya, untuk C-nya kita inputkan 1. Untuk sudut gesernya kita inputkan 31. Di sini di latency angle-nya kita nolkan. Lalu selanjutnya kita masuk tab sheet interface strength di sini. Untuk groundwater kita skip. Lalu di sini kita lihat untuk interface strength-nya kita pilih rigid.
Lalu selanjutnya kita masuk ke typeset inisial. Di sini kita inputkan automatic ya, sudah default. Baik, identification-nya kita ubah menjadi ampersand, gamma unsat-nya 17, gamma sat-nya 20. Untuk material modelnya menggunakan more column, drain type-nya menggunakan drain. Lalu untuk E-nya kita gunakan 13.000. Untuk Poisson rasionya 0,3. Untuk C-nya 1, untuk P-nya 31. Lalu masuk ke interface, strength-nya menggunakan rigid, sudah default, dan canal determination-nya automatic. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, material yang kedua, clay. Untuk material modelnya more column, untuk drain type-nya drain, lalu untuk gamma unsat-nya adalah 16, gamma sat-nya 18, untuk E-nya 1 kali E pangkat 4, atau 10.000, lalu untuk Poisson rasionya 0,35, lebih lunak dibandingkan tanah ampersand. Lalu C-nya kita inputkan 5, dan sudut gesernya adalah 25. E-nya 10.000, Poisson rasionya 0,35, C-nya 5, P-nya 25. Lalu kita pindah ke interface. Di sini strength-nya rigid, sudah sesuai. Lalu untuk inisialnya automatic juga sudah sesuai. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, parameter yang ketiga, kita klik New. Di sini ada Steve Sam. Untuk material modelnya, more column. Drain type-nya drain. Lalu untuk gamma unsat-nya 17. Untuk gamma sat-nya 20. Lalu kita pindah ke typeset parameter. Di sini E-nya 7.500, 7,5, E pangkat 4, 75.000. Untuk Poisson rasionya 0,3. Untuk C-nya 1, untuk P-nya 31. Kita masuk ke interface. Di sini strength-nya sudah sesuai ya, rigid. Lalu masuk ke inisial. Di inisial menggunakan automatic. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita inputkan parameter konkret yang nanti akan kita gunakan untuk parameter lining-nya. Jadi kita klik New. Inputkan konkret. Di sini untuk material modelnya itu menggunakan linear elastik. Untuk praksis yang baru-baru ini sebenarnya ada material model baru ya, di sini ada konkret. Jadi nanti untuk inputan materialnya pun mengikuti berbeda gitu dengan linear elastik. Jadi lebih concern ke material-material beton. Kita di sini menggunakan material modelnya linear elastik. Lalu untuk drain type-nya kita menggunakan non-porous. Di sini untuk gamma unsat-nya kita inputkan 27. Lalu kita pindah ke typeset parameter. Di sini untuk E-nya 3,1, E pangkat 7. Lalu untuk Poisson rasionya 0,1.
Makin kecil nilai Poisson ratio, makin padat ya, makin kaku. Lalu kita pindah ke interface. Di sini untuk strength-nya menggunakan rigid sudah sesuai, lalu untuk inisialnya sudah sesuai ya. Jadi untuk parametersnya, type parameters kita hanya menginputkan nilai E dan Poisson ratio. Dan di sini kita hanya di general kita hanya menginputkan satu nilai gamma ansat. Untuk gamma ansatnya nanti dia mengikuti gamma ansat. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita klik OK. Di sini kita inputkan, kita assign materialnya. Untuk yang pertama itu ada persen, lalu ada clay, dan ada stiff. Jadi ada persen, clay, dan stiff sand. Kedalamannya 2, 0, negatif 12, 0, negatif 12, negatif 18. Untuk head-nya kita inputkan 0. Baik, jika sudah, kita klik OK. Berikut tampilannya. Baik, selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan mendefine struktural elemennya. Di sini kita pindah ke tab sheet structures. Di sini kita akan inputkan material properties untuk flatnya yang menggambarkan TBM. Di sini kita klik show material di tab sheet structures. Di sini ada show material. Di sini untuk set type-nya kita ubah menjadi flat. Lalu kita klik new. Sini kita ubah identification-nya menjadi TBM. Lalu untuk type behavior-nya elastik ya, atau material type-nya. Isotropiknya di checklist. Lalu untuk tebalnya, di sini kita bisa inputkan 0,17. Kalau di 2D kita perlu menentukan nilai EAI terlebih dahulu, dan W pendekatannya baru kita secara otomatis Praxis akan membuat tebalnya, menghitung tebalnya. Baik, selanjutnya untuk nilai gamma-nya kita inputkan 247. Untuk E1-nya 200 juta, 200 E pangkat 6. Lalu untuk Poisson ratio-nya tidak kita inputkan. Lalu untuk shear modulusnya kita inputkan 100 juta. Ini sudah default ya. Baik, jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita klik OK. Baik, selanjutnya kita akan meng-create tunnel. Di sini kita pilih Start Designer. Di sini kita pilih yang Create Tunnel. Kita sorot di boleh dimanapun ya. Di sini saya akan mensorot di 0,0,0. Dia akan keluar window Tunnel Designer. Lalu kita ubah. Kita klik di Model Explorer, Tunnels, kita ubah koordinatnya terlebih dahulu. Ya, kita klik tunnel-nya. Di sini di Selection Explorer, nanti akan keluar koordinatnya. Kita ubah koordinat Z-nya menjadi negatif 13,25. Jadi, dimohon untuk mengubah koordinatnya terlebih dahulu, karena nanti akan berdampak pada pemodelan tunnelnya. Ya, jadi klik tunnel. Di sini di Selection Explorer,
kita ubah Z-nya menjadi negatif 13,25. Baik, jika sudah, kita akan membuat cross-section dari tunnelnya. Di sini untuk set type-nya, kita gunakan circular, di mana untuk wall or half tunnelnya kita gunakan yang define left half. Jadi kita hanya memodelkan yang sebelah kirinya saja. Untuk orientation axis 1, 2-nya tidak perlu kita ubah. Terus selanjutnya masuk ke segmen. Di segmen ini kita akan menginputkan radius dari tunnelnya. Kita pilih segmen di sini, kita klik segmennya. Di sini ada informasi mengenai radius. Kita ubah radiusnya menjadi 4. Jadi ke typeset segmen, masih di cross section, kita pilih segmen, kita klik segmennya, lalu kita ubah radiusnya menjadi 4. Lalu jika sudah, kita pilih subsection. Di sini kita akan memodelkan lining-nya. Jadi kita akan meng-offset lingkaran ini sejauh 0,25 atau setebal final lining-nya. Di subsection, kita pilih add. Di sini ada, yang ini nih, salah. Generate thick lining. Jadi kita dapat langsung menginputkan thickness-nya. Di sini kita inputkan 0,25. Sudah, kita klik OK. Ketampilannya akan seperti ini. Oke, kita cek lagi. Untuk generalnya, kita gunakan set type-nya itu yang circular. Lalu di sini kita menggunakan define left half. Lalu untuk segmennya kita menggunakan radius 4 meter. Lalu kita masuk ke typeset subsection. Di sini kita inputkan offsetnya itu 0,25. Baik. Untuk pengaturan cross section sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke typeset properties. Di properties ini kita akan mendefine materialnya. Jadi kita klik lingkaran terluar, ya, outer surface. Kita klik kanan, kita pilih create, klik kanan, lalu kita pilih create. Di sini kita pilih create left. Lalu di sini di sebelah kiri ini kita inputkan materialnya. Kita pilih yang TBM. Oke, sudah, nanti berubah warna. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan meng-create surface construction-nya. Di sini kita klik kanan, kita pilih create. Di sini ada create surface construction. Di sini kita dapat mengubah behavior-nya. Jadi ada planar dan ada tunnel. Kita pilih yang tunnel. Lalu untuk distribution-nya, karena kita makin ke dalam itu makin mengecil ya diameternya, jadi tidak uniform. Kita ubah yang menjadi axial increment. Di sini
untuk CRF-nya yang paling kecilnya itu adalah 0,5%. Jadi setelah 7 meter di awal itu mengalami pengurangan diameter ya sebanyak 0,5% sampai akhir. Lalu untuk incrementalnya ini kita inputkan negatif 0,0667. Jadi angka ini tuh didapat jadi untuk pengurangan diameternya itu adalah sebesar 0,067 per meter. Totalnya itu 0,5%, tapi untuk per meternya berapa sih pengurangannya, yaitu sebesar 0,0667. Oke, jadi di plate yang terakhir ini, di lining di outer surface ini, kita mau inputkan plate dan surface construction. Plate ini tuh untuk alat TBM-nya, dan surface construction ini yaitu pengurangan pengurangan diameter dari si alat TBM-nya. Lalu selanjutnya kita akan membuat groove pressure-nya. Jadi tadi kan ada bagian TBM yang di depan, lalu di tengahnya ada groove pressure, belakangnya ada final lining. Jadi untuk groove pressure-nya, kita memodelkannya dengan menggunakan create surface load. Jadi nanti si surface ini kita berikan beban sebesar tekanan grouting-nya. Di sini kita klik kanan, kita pilih create surface load. Oke, di sini untuk distribution-nya kita ubah menjadi perpendicular vertical increment. Jadi nanti gayanya akan tegak lurus terhadap bidang yang kita pilih. Untuk bebannya, untuk pressure-nya kita inputkan negatif 100. Jadi kita memberikan beban sebesar negatif 100. Lalu untuk incremental ya kenaikannya itu sebesar negatif 20. Jadi nanti akan membesar di bagian bawah. Ya. Lalu untuk Z-ref-nya, di sini kita inputkan negatif 4,75. Jadi ini adalah koordinat kedalaman Z referensi. Jadi 4,75 ini kita lihat di sini, di Windows ini. Kan kalau misalkan tadi ternyata elevasi tunnelnya itu ada di negatif 13,25. Nah, jadi si beban groove ini itu tuh kedalaman referensinya dari kedalaman berapa? Dari kedalaman negatif 4,75. Yang kurang lebih ada di atas tunnelnya. Di puncak tunnel. Baik, selanjutnya kita akan memodelkan untuk dynamic surface load-nya kita tidak inputkan ya. Jadi kita hanya menginputkan beban yang statik ya, beban statik. Selanjutnya kita akan memodelkan phase pressure di sini, tunnel phase pressure. Kita ubah tampilannya menjadi plane di sini. Ini slice, ini plane. Nah, di sini kita klik materialnya. Di material dalam dan luar. Di sini kita pilih create. Di sini create surface load. Oke, di sini kita ubah distribution-nya. Tidak uniform, tapi sama ya. Perpendicular vertical increment. Ini tegak lurus, berarti tegak lurus ke depan ya, ke dalam. Lalu untuk nilai bebannya,
kita inputkan negatif 90. Dan inkrementalnya yaitu negatif 14 ya. Kita akan berubah tampilannya seperti ini. Lalu sama ya untuk drive-nya kita inputkan negatif 4,75. Baik, selanjutnya kita akan memodelkan Jack Force. Ya. Di sini untuk Jack Force nanti kita akan modelkannya di sequencing ya. Sequencingnya langsung. Oke, selanjutnya kita masuk ke trajectory. Udah ada yang sampai trajectory atau masih ada yang terlewat, Bapak Ibu? Terlalu cepat atau sudah sampai trajectory? Sudah, Bu, katanya, Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Trajectory ini kita akan memodelkan, ini sempat dijelaskan oleh Rinaldi ya. Jadi bagian dari galiannya, tahapan galian, bagian-bagian dari galiannya. Ya, di sini kita pilih segmen. Lalu kita pilih add segment di sini. Untuk yang pertama, tadi seperti yang telah disebutkan, bahwa si TBM ini telah menggali sedalam 25 meter. Lalu kita memodelkan tahapan galian selanjutnya. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang sudah digali sedalam 25 meter, selanjutnya yang 1,5, 1,5. Sini untuk lengthnya kita ubah menjadi 25. Terus selanjutnya kita klik add kembali. Di sini lengthnya kita inputkan 16,5. Ini 16,5 ini akan kita gali. Seperti ini. Jadi tadi untuk yang segmen 1 itu 25 lengthnya. Untuk yang segmen 1, tadi yang segmen 0, untuk yang segmen 1 kita inputkan lengthnya 16,5. Lalu kita pindah ke typeset slice. Di sini kita pilih yang sizing 1, karena tadi kan kalau yang ini udah langsung ya 25 meter kita gali. Lalu yang kedua, kita ubah sizing metodenya menjadi length. Jadi dibaginya sesuai ini ya, panjangnya ya, bukan bagiannya. Di sini kita inputkan, kita akan menggali per 1,5 meter. Start from-nya dari begin, berarti dari sini. Baik, jadi ini tampak atas dari ininya ya, dari penampang tunnelnya. Jadi ini 25, lalu selanjutnya 1,5, 1,5 nanti kita akan gali. Digalinya dari sini. Ini koordinat 0, 0 kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke typeset sequencing.
Di sini untuk excavation metodenya kita gunakan TBM. Jadi kemarin ada dua pilihannya, ada NATM sama TBM. Kalau kemarin sama Pak Rinaldi itu NATM. Baik, selanjutnya kita akan membuat sequencing dari tahapan galiannya. Untuk tahapan pertama, ini kita akan membuat waktu pertama kali kita ngegali, kira-kira apa aja yang harus aktif gitu. Ini galian pertama, step pertama ketika kita mau ngegali. Jadi kira-kira ada apa aja yang gaya-gaya yang bekerja pada tunnel. Terus kira-kira properties apa aja yang aktif pada tunnel. Nah, di sini kita pilih ada 3 tampilan ya. Kita pilih yang slice. Di sini kita nonaktifkan soil clusternya, volumenya. Dan di sini kita pilih deactive the soil and set water conditionnya to dry. Ya, di sini bisa klik kanan pilih deactive atau di selection ini kita deactive gitu. Terus kita ubah water conditionnya di sini menjadi dry. Jadi asumsikan sudah kering ya. Baik. Selanjutnya setelah pertama digali berarti kan tanahnya udah nggak ada. Lalu kita inputkan surface construction-nya di sini. Aktif the negative interface, the plate, and surface construction. Jadi di sini kita klik yang outer surface yang telah kita buat, ya, yang paling luar. Ya, ini yang dalam. Tadi kan ini di offset 0,25, berarti yang ini yang paling luar. Di sini kita aktifkan plate-nya. Jadi ketika digali, berarti ada apa sih? Ada alat TBM-nya di sini yang kita modelkan dengan plate. Lalu ada surface construction-nya. Tapi ketika di awal itu nilai surface construction itu masih 0%. Jadi jika dilihat dari sini, jadi untuk yang pertama kali digali di sini itu tidak terjadi pengurangan ya. Jadi surface construction-nya itu masih 0%. Jadi diameternya masih full sebesar diameter TBM-nya. Kita aktifkan interface dan plate-nya. Untuk surface load-nya belum kita inputkan ya, karena ini kan kita menggambarkan surface load ini sebagai routing. Jadi untuk yang pertama tadi, jadi untuk di sini, pemodelan di sini, kita belum ada tahap routing. Jadi routing itu di belakang. Lalu kita pindah ke, ini di slice, aktifkan plate-nya, surface construction-nya, tapi C-nya kita inputkan 0. Untuk surface load-nya tidak kita inputkan, karena belum masuk ke pembebanan grout. Ya. Terus kita pindah ke plane front di sini. Nah, di sini kita aktifkan si phase pressure-nya, ya, surface load-nya yang menggambarkan phase pressure. Jadi kita kasih gaya ke arah tegak lurus gambar. Sini kita checklist surface load. Untuk dynamic-nya tidak kita inputkan. Baik, selanjutnya jika sudah, kita tambahkan step. Di sini ada add tunnel phase step. Baik, di sini kita tidak mengaktifkan si surface
si phase pressure-nya. Karena untuk tahap kedua ini diasumsikan bahwa galiannya sudah maju ya, sudah maju. Jadi untuk step 2 di plan front-nya ini kita tidak perlu mengaktifkan surface load-nya. Di sini udah default tidak aktif. Ya. Jadi kita diaktif untuk di surface load-nya. Selanjutnya kita pindah ke type sheet slice. Di sini kita klik kembali outer-nya, ya, outer surface-nya. Di sini masih sama seperti yang sebelumnya. Kita mengaktifkan plate. Sebentar, kayaknya ada yang kurang. Di sini kita kembali ke properties ya. Di sini kita belum meng-create negative interface. Oke. Ya, jadi ke properties, di klik kanan, pilih create, nanti ada negative interface. Oke, kita lanjut ke sequencing. Jadi di sini untuk step 1, negative interface-nya kita aktifkan. Mana ya? Ini ya. Negative interface-nya kita aktifkan. Ya, jadi negative interface, ada plate, dan ada surface construction. Lalu untuk yang kedua juga sama ya, negative interface-nya kita aktifkan. Nah, untuk yang step kedua. Tapi untuk surface construction-nya kita ubah menjadi 0,1. Jadi sudah mengecil ya si diameter tunnel apabila kita telah maju 1,5 meter. Tuh. Untuk plan front-nya sudah aktif ya di surface load-nya. Terus selanjutnya kita tambahkan step lagi. Jadi untuk step 1 sampai step 5 sebenarnya perbedaannya itu hanya CRF-nya aja. Selanjutnya kita klik add tunnel. Sini kita klik outer surface-nya. Di sini untuk galian ketiga atau 3 meter sudah tergali, kita mau on progress yang 4,5. Ini CRF-nya kita ubah menjadi 0,2. Untuk yang lainnya sama ya. Sebelumnya jadi perubahannya hanya CRF-nya saja. Terus selanjutnya kita tambahkan phase lagi. Di sini untuk step keempat itu CRF-nya itu sebesar 0,3. Lalu kita tambahkan step lagi. Di sini yang kelima CRF-nya itu 0,4. Selanjutnya, kita tambahkan step lagi. Di sini kita akan mengaktifkan, ini tuh galian terakhir ketika si diameter tunnelnya itu sudah konstan. Ya, di mana nilai CRF-nya itu adalah 0,5. Di sini kita inputkan untuk surface construction-nya 0,5%. Di mana untuk distribution-nya kita ubah menjadi uniform. Karena jadi setelah kedalaman 7,5 meter itu, selanjutnya ke belakang tidak ada pengurangan dari diameter tunnelnya akibat alat TBM. Selanjutnya, kita tambahkan step lagi. Di sini kita akan memodelkan step grouping. Ya, jadi setelah alat TBM-nya lewat gitu, selanjutnya kan ada grouping, di situ ada group pressure, pemodelan group pressure.
Di sini untuk beban-beban yang bekerja itu hanya surface load-nya saja. Jadi kita uncheck negatif interface-nya, kita deaktif di negatif interface, the plate, and surface construction. Jadi kita deaktif negatifnya, lalu plate-nya juga kita nonaktifkan, dan surface construction-nya kita nonaktifkan. Lalu kita aktifkan surface load di sini. Selanjutnya kita pindah ke plane front. Di sini kita akan mengaktifkan beban yang tegak lurus gambar, tapi arahnya tuh arah ke kita. Jadi ada bagian pada alat TBM yang dia tuh memberikan gaya ke arah kita agar si alatnya itu maju. Ya mungkin nanti kita bisa lihat di video ya kalau ada. Oke, di sini kita inputkan surface load di sini. Kita klik dulu di bagian liningnya di sini surface volume. Di sini kita klik surface load. Di sini kita pilihnya perpendicular saja. Untuk besarannya itu 635,4. Nilainya positif berarti berlawanan arah dengan yang tadi ya. Nanti berubah tandanya akan seperti ini. Tidak bertanda positif ini. Baik. Jika sudah, kita tambahkan step terakhir. Di sini kita akan memodelkan final lining. Kita pindah ke slice. Mungkin kemarin sempat disebutkan ya oleh Pak Rinaldi, untuk memodelkan liningnya bisa menggunakan soil cluster. Di sini kita deaktif terlebih dahulu si surface load-nya. Ya, jadi di-uncheck si surface load-nya di sini. Yang aktif hanya negatif interface. Diaktif si surface load-nya, good pressure-nya, dan aktifkan negatif interface-nya. Lalu kita aktifkan volume ini. Ya, kita pilih, kita checklist. Di sini soil-nya. Lalu untuk materialnya kita ubah menjadi konkrit. Ya, oh, bisa di sini juga. Oke. Oke, di sini udah tidak aktif ya untuk si surface load-nya. Nah, jadi akibat tadi yang routing, kita pastikan kembali bahwa untuk si gaya yang sebelumnya itu tidak tidak terinputkan, ya, tidak aktif. Baik, jika sudah, kita klik generate di sini. Jika sudah, kita klik close. Kita berikut hasilnya. Jadi ada negatif interface dan ada plate di sini. Baik, apakah ada yang sudah selesai atau ada yang tertinggal, Bapak Ibu? Sudah selesai membuat tunnelnya?
Sudah, Bu. Oke. Baik, jika sudah, kita langsung masuk ke mesh ya, tahapan mesh. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencoba mengecek kembali tunnel desainnya, di sini ya di tunnel kita expand dulu, terus di sini kita pilih edit. Jadi nanti bisa diedit kembali. Tapi kalau misalkan ada perubahan di sini dan kita klik generate kembali, nanti kita perlu untuk memesh ulang. Jadi nanti tahapannya ada mesh kembali. Jika sudah, kita klik mesh. Di sini kita menggunakan mesh-nya yang medium. Generate mesh, kita pilih yang medium. Ya, ini enggak secepat, seresponsif komputernya Pak Rinaldi ya. Untuk waktu, untuk mesh-nya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkendala? Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, sambil nunggu ya. Mungkin tadi terlihat nggak ya di sini untuk si gayanya. Gaya dorong ke arah lining ya. Ini ada face pressure-nya. Menggunakan EPB. Ini alat TBM-nya. Nah, ini kan bergerak maju. Ini tuh ada pengaruh dari dorongan dari mana ya? Nanti setelah terpasang lining ya. Oke, nanti mungkin ada video lagi ya Pak Rinaldi ya, yang terlihat jelas bahwa adanya gaya yang ke arah kanan ya, yang tadi kita modelkan sebesar 635,4. Intinya untuk menyeimbangkan tekanan tanah dari depan ya, berarti ya, TBM itu. Baik, jika sudah, kita bisa melihat hasil meshing-nya. Ini hasil mesh-nya terlihat adanya kerapatan mesh yang lebih rapat gitu di area sekitar strukturnya. Bu Desti, ya. Ini ada yang bertanya sebentar dari grup. Oke. Bu, saya soilnya dari Pak Erwin ya, masih full. Ada kesalahan di mana ya? Masih full. Oh iya, nggak apa-apa Pak, sama kok. Soilnya masih full seperti ini Pak. Ke arah kanannya Bu Desti, ini kalau dilihat dari gambarnya. Oh iya betul. Itu di boundary-nya Pak. Iya, belum diatur berarti.
Di sini pilih file, project properties, modelnya ini untuk boundary-nya. Untuk X max-nya 0. Baik Pak, sama. Jadi asumsikan simetris ya. Jadi kita buatnya setengahnya. Baik, selanjutnya kita langsung ke tahap stage construction. Oke. Untuk initial phase, kita pastikan untuk soil-nya, soil volume-nya itu aktif semua ya. Kita double klik di initial phase di sini. Untuk calculation type-nya, kita gunakan K0 prosedur. Ya, di sini tidak kita ubah-ubah ya. Di sini menggunakan K0 prosedur karena apa sih soil layer-nya itu ini ya, rata sama. Terus untuk muka airnya juga sama gitu, rata, tidak berbelok-belok seperti yang kemarin ATM. Untuk yang phase pertama, kita akan memodelkan initial position of TBM-nya. Inisial jadi ini diasumsikan si TBM-nya itu udah terparkir. Ya, di sini dimodelkannya terparkir. Kita klik OK. Di bagian model Explorer, di sini model Explorer, kita expand bagian tunnel. Ya, kita expand lagi. Di sini kita scroll ke bawah. Nanti di sini ada keterangan advancement step. Di sini kita inputkan step 7. Nanti otomatis akan berubah ya si model kita. Nah, kita ubah tampilannya, view-nya menjadi right view, biar lebih enak melihatnya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ngecek untuk apa sih tahapan step sequencing kita yang tadi kita modelkan di tunnel designer. Jadi kalau misalkan negatif 1 berarti masih kayak gini. Lalu ketika 0 itu sudah apa sih si TBM-nya sudah menggali sedalam 25 meter ya di sini. Di sini ada phase pressure. Lalu ketika 1 di sini phase pressure-nya udah pindah ke sini. Di sini terjadi apa sih pengurangan diameter ya sebesar 0,1. Lalu untuk yang kedua ini masih maju, terjadi apa sih pengurangan diameter, kita ubah jadi 3. Tadi 4, ini yang berubah hanya ini ya, apa? Nilai CRF-nya gitu. Ke-6 ternyata tadi kan kita inputkan udah masuk tahap growing. Ya. Step ke-7, sorry, karena di sini tadi tahap negatif 1 ya kondisi inisialnya itu. Lalu ke-7 ternyata tahap final lining. Di sini kita bisa hide soil-nya. Nah, di sini udah ada active interface ya tadi ketika kita inputkan plate dan ketika kita inputkan plate di sini ada negatif. Ketika tahap growth di sini kita tidak mengaktifkan plate dan negatif interface, dan ketika di lining ini kita hanya memodelkan ini ya apa interface dan liningnya yang menggunakan soil cluster, tapi tidak menggunakan plate
Ya, jadi alat TBM-nya udah ke depan sini. Terus ini bagian yang di grout, dan ini bagian yang telah di lining ya. Nah, tapi untuk fase pertama ini, kita akan mengasumsikan bahwa lining ini tuh belum kita modelkan, ya, belum kita pasang. Jadi, asumsi bahwa di sini tuh hanya lining belum dipasang. Jadi, asumsi si alat TBM-nya hanya parkir. Gitu. Nah, di sini dapat dilihat, ya, pada modul, select the soil volume, ya, to the lining in the first 25 meter. Ini kan sepanjang 25 meter itu. Lalu di Selection Explorer, di sini, kita deaktif si soilnya. Ya. The soil is switch off, ya, tapi nanti di sini bakal ada frame. Ini tuh bukan menandakan apa-apa ya, si garis merah ini. Ini hanya menggambarkan bahwa tadinya sebelumnya tuh ada soil. Jadi tidak perlu khawatir. Ini yang abu-abu, ini bukan grouting, tapi ini adalah negative interface. Baik, selanjutnya, select the plate option in the appearing menu. Ya, kita aktifkan si plate di sini. Mana ya? Bentar. Select the select plate option in the appearing menu. Select the surface between 0. Ya, kita klik dulu si tanahnya ya. Terus di sini ada plate, kita klik plate-nya. Nah, ini gambarnya kayak gini. Oke. Di sini in the model, in the Selection Explorer, active flat and uniform contraction by checking the corresponding box. Jadi di sini untuk surface contraction-nya juga kita checklist ya. Di sini distribution-nya menggunakan uniform. Karena alat TBM-nya sudah ada di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,5 dikalikan 6 berarti 9 meter. Ini 9 meter, ini ya setengah meter untuk groutingnya. Lalu sisanya 25 meter ini. Berarti ini sisanya udah tereduksi, si diameternya sebesar 0,5% dari ini ya, diameter alat TBM yang bagian depannya. Baik. Selanjutnya, in the drawing area, select the lateral surface on the outer. Jadi kita ubah tampilannya menjadi 3D view di sini. Terus kita zoom, di sini ada ini ya, lateral, bagian lateral. Bentar, mana susah ya? Nah, ini. Ini kita klik ya, bagian surface load-nya. Ya, ada di sini. Jadi mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Di sini kita deaktifkan surface load-nya terlebih dahulu. Karena TBM-nya ini only place in this place and it's not moving. Jadi tadi gaya yang si jack ini tuh diasumsikan bahwa diperlukan untuk TBM untuk bergerak maju ke depan. Gitu. Di sini kan asumsinya bahwa si TBM itu hanya diamnya di sini, jadi kita tidak perlu menginputkan atau mengaktifkan dari si ininya, gaya jack thrusting-nya. Jadi surface load di bagian lateral sini kita deaktif.
Baik, jika sudah, ini kalau tampilan ini tuh untuk koordinat, untuk sumbu lokalnya ya, atau sumbu apa yang saya lupa. Diaktifkan, gimana ya? Yang saya lupa nih, show local axis. Di option Bu Desi. Option ya, terus show local axis yang mana ya? Biasanya surface. Yang surface coba. Ini hanya apa sih? Menambahkan informasi di gambar ini. Baik, jika sudah, kita bisa melihat modelan kita ya. Di sini kita pilih preview page. Baik, sudah sesuai ya? Oke, ini untuk gaya apa sih face pressure-nya, ini groove-nya. Ya, untuk si gaya jack-nya itu yang mendorong ke arah kiri itu tidak kita aktifkan. Ini asumsi TBM-nya kondisi diam. Baik, untuk selanjutnya kita tambahkan paste. Kita klik add paste di sini. Untuk paste 2, kita double klik, kita ubah ID-nya. Oh, stop plastis. Ya. Kenapa? Ada yang bertanya? Tidak ya? Oke, jika sudah, kita klik OK. Di sini kita pada fase ini kita akan menggambarkan bahwa si TBM itu sudah maju sejauh 1,5 meter lagi ya. Nah, nanti di bagian panel sini ya di-expand lagi, terus scroll ke bawah. Di sini ada advancement step. Kita ubah menjadi 8. Jadi tahap selanjutnya. Oke, jadi maju. Di sini udah langsung terpasang si final lining-nya. Oke. Kita tutup. Selanjutnya kita tambahkan paste kembali. Jadi untuk di stage construction ini relatif lebih mudah ya. Si aturan paste-nya. Ini kita ganti. Di sini untuk calculation type-nya masih plastik. Sudah, kita klik OK. Di sini kita klik panelnya. Klik panel 1, klik kanan. Di sini kita pilih yang advance to next panel step. Jadi otomatis langsung ke step selanjutnya. Jadi maju. Ya, berarti ini sudah berpindah ya galiannya. Selanjutnya kita tambahkan paste-nya lagi. Di sini ada paste keempat. Keempat itu galian yang ketiga. Kita klik OK. Di sini sama ya, klik kanan. Pilih advance next panel step. Kita lihat ya ada perubahan. Satu, ini galian pertama, kedua, tiga. Selanjutnya tambahkan paste. Apa ditambah?
Ini kita klik kanan lagi. Pilih yang selanjutnya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan slicing lagi, boleh gitu. Nanti kalau misalkan ternyata masih ada waktu setelah hari ini selesai, bisa ada waktu untuk menggunakan praksisnya, bisa dicoba nih sampai bolong gitu, sampai ujung. Tidak apa-apa, Pak Randy. Oke, ini untuk tahapannya relatif lebih sederhana. Untuk yang pertama, jadi untuk fase pertama ini kondisi si TBM-nya terparkir ya, tidak bergerak. Ini digali, ini sudah di lining. Selanjutnya maju. Seperti ini. Baik, jika sudah, kita bisa calculate di sini. Ini kita tidak perlu menginputkan note terlebih dahulu, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin coba membuat grafik penurunan ya atau SF, mungkin bisa select note. Oh ya, kemarin sempat diminta untuk menambahkan pas ini ya, untuk mencari phase stability ya. Kita tambahkan di TBM faktor safety-nya ya, kita tambahkan phase 6. Di sini kita tentukan di sini untuk calculation type-nya kita ubah menjadi safety. Jadi kita mencari nilai SF ketika galiannya sudah selesai saja. Di sini. Sudah, kita klik. Oh iya, di sini untuk solver type-nya, tadi saya nanya sebenarnya ke Pak Rinaldi ya, kenapa running-nya kalau lama banget gitu. Terus dikasih saran untuk menggunakan Pardiso di sini untuk solver type. Oke, jika sudah, kita klik calculate. Di sini di ignore feedback saja. Dari Bapak Ibu ada yang sudah selesai? Ada yang sudah tahap calculate juga atau ada yang masih berkendala? Mungkin Bu Tasya ya tadi. Yang selesai belum? Kenapa Bu Tasya belum selesai? Sampai sudah Bu, lagi calculate. Mantap. Oh iya, saya mau kirim link ya, link yang kemarin. Untuk apa? Kemarin tuh Excel ya, Pak Rinaldi? Ya, betul Bu. Excel mungkin dengan ininya ya, dengan apa? Filenya ya, file Plaxisnya. Udah saya upload di ini. Nah, ini sebenarnya saya juga udah share sih, udah saya upload untuk file Plaxis yang ini, yang 3D TBM ini. Jadi mungkin sambil break bisa sambil di-download ya. Tapi untuk di yang saya share, jadi nanti kan ini akan membandingkan dengan hasil 2D, ya. Sedangkan di 2D itu kita tidak bisa memodelkan, mungkin agak sulit memodelkan kondisi P1 di sini. Tadi ketika si TBM-nya itu hanya parkir, ya. Jadi nanti mungkin untuk yang praksi studi itu model 2D, saya akan membandingkan kita akan membandingkan ini setelah phase kedua ke bawah. Ya, setelah di galian pertama dilakukan, nanti akan kita bandingkan hasilnya dengan 2D. Nah, itu filenya yang akan dibandingkan itu
yang saya share di Google Drive itu. Ya, perbedaannya apa dengan ini? Untuk kalau di sini tadi kan kita tidak mengubah atau tidak checklist pilihan reset displacement to zero di phase kedua. Ya, jadi nanti untuk si displacement-nya mungkin sudah kumulatif dengan phase pertama. Tapi untuk yang file yang saya share di situ sudah berhasil sampai tahap running. Itu tuh untuk phase 2-nya sudah di reset displacement to zero. Jadi nanti untuk displacement-nya atau deformasinya bisa kita bandingkan dengan yang proxy studi. Seperti itu. Ada yang sudah selesai tahap kalkulatnya? Di komputer saya memang lemot. Jadinya lama. Oke. Ya, karena saya sebenarnya sudah punya versi yang sudah selesai. Ya, sambil menunggu yang Bapak Ibu selesai, mungkin saya tunjukkan terlebih dahulu ya. Sambil menunggu ya, saya ubah nama-namanya terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau ada yang berkendala? Ya, salah. Baik, mungkin saya langsung tunjukkan saja ya untuk outputnya. Kita pilih view calculation results sambil menunggu. Itu untuk pembuatan grafik pun mungkin sama. Oke, akan sama seperti yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Rinaldi. Ini kita akan melihat deformasinya terlebih dahulu. Di sini kita pilih deformation, total displacement. Kita pilih yang UZ. Ya, ini untuk kita lihat yang PS1.
Oke, untuk penurunannya sampai 3 cm ya. Terus untuk yang tes kelima, yang terakhir, ini juga sekitar 3,1 cm. Di sini kita dapat melihat ada di mana sih titik yang memiliki deformasi terbesar di node 16,43. Ini kita bisa pilih node. Ya, mungkin tidak terlihat juga ya di sini, sekitar sini. Yang mengalami penurunan sebesar 3,1 cm. Lalu kita akan membuat cross section ya. Kita ingin mengetahui besaran atau diagram penurunan ya di surface. Di sini kita pilih yang ini, yang horizontal keluar. Ya, cross section ya, yang horizontal cross section. Tadi kita inputkan bahwa elevasi tanah dasarnya itu ada di positif 2. Elevasi permukaan itu ada di positif 2. Kita bisa membuat cross section di 50 cm di bawah permukaan. Itu di elevasi 1,95. Jika sudah, kita klik OK. Berikut hasilnya di sini kita bisa ubah tampilannya menjadi distribution plane. Kita lihat ya bahwa terjadi penurunan sebesar 1,9 cm di daerah sini. Di daerah bawah tanah, di daerah atas tanah. Baik, selanjutnya kita akan membuat grafik perbandingan ya, yang nantinya akan kita gunakan dengan perbandingan praktis studi. Saya close terlebih dahulu. Untuk nilai perbandingan, kita menggunakan ini ya, file yang telah saya share di situ, yang telah kita riset. Kalau ini total displacement, tadi udah include yang penurunan akibat terinstalnya si TBM, ya, fase 1. Perbedaannya dengan di sini, itu untuk fase 2-nya, reset displacement to zero-nya kita checklist. Kalau yang sebelumnya kan tidak ya. Jadi nanti untuk yang phase kedua ini tuh kita tidak memperhitungkan deformasi yang terjadi akibat P1 ini. Ya, jadi si deformasinya kita reset ke 0 kembali. Jadi nanti yang diperhitungkan di phase itu hanya penurunan akibat pemodelan di phase kedua. Itu nanti ini yang akan kita bandingkan nilainya dengan pemodelan 2D. Kita bisa modelkannya di Excel. Iya, karena dia pasien COVID. Kalau enggak kan biasanya dipanggil tuh. Nanti Excel-nya akan saya share juga ya untuk filenya.
Sini kita pilih view. Baik, di sini untuk yang pertama, kita buat cross section terlebih dahulu, ya, di daerah sini. Jadi untuk yang proxy studi nanti kita akan memodelkan sama ya di phase kedua. Ya, jadi phase kedua tuh di sini ya. Jadi sudah tergali di bagian sininya. Ya, jadi kita akan membuat potongan di sini. Jadi kita akan jadi untuk yang proxy studi ini kita akan memodelkan cross section di sini. Di Y-nya 35 ya, di Y-nya 35. Jadi nanti di compare-nya kondisi si pemodelannya sama. Gitu. Jadi nanti untuk fase studi kita akan memodelkan cross section di Y sama dengan 35,5 di sini. 35,5. Ya, jadi ketika di fase 3D ini sekali gali ya, mulai menggali, nah nanti kita modelkan di fase studi. Gitu. Yang lain cross section. Di sini kita inputkan X-nya negatif 21, Y-nya itu 35,51 ya. Z-nya itu 1,95. Jadi kita concern di yang permukaan aja. Untuk yang second point-nya itu 1. Lalu untuk Y-nya sama ya, 35,51 di cross yang sama. Untuk Z-nya itu di 1,95. Ya, lupa tadi. Ya. Terus di sini kita ubah deformation-nya menjadi yang Z. Nah, baru di sini kita copy ya kalau tadi kan apa sih kita udah konsepnya itu semuanya, jadi grafiknya aneh. Di sini kita coba untuk tahu deformasi di surface ya, di permukaan. Baru kita copy. Sama ya seperti tadi ya, X-nya kita kopikan X dan Z. Kita hapus saja. Oke, kita ubah. Mungkin kita coba satu dulu aja ya. Page yang pertama. Ini ada penurunan di surface-nya. Ini koordinat X-nya ya. Kita bisa inputkan per step ya, dan membandingkannya dengan yang 2D. Ini kita ubah namanya IBM sama 1 3D. Selanjutnya kita ke page ketiga, di mana galiannya untuk cross yang kita tinjau ini sudah 3 meter. Kita copy kembali.
Ini untuk yang phase keempat. Yang phase kelima. Oke. Jadi ini grafik penurunan di ground surface-nya, di permukaannya. Ini untuk model 3D di cross section 35,51. Jadi di cross section di sini ya, ketika TBM-nya baru pertama kali menggali sedalam 1,5 meter. Lalu untuk bidang gelincirnya, deformation, total displacement, ini kita pilih yang phase kelima. Ya, ini untuk phase stability-nya. Terjadi di sini. Untuk besarannya, kita bisa lihat di input. Ini cukup besar ya untuk nilai safety factor. Karena di sini ada tahanan gaya dari si phase pressure-nya. Itu pun berpengaruh. Baik, mungkin untuk exercise keempat. Ini ada yang ingin ditanyakan atau masih berkendala? Atau sudah selesai semua, Bapak Ibu? Atau ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Rinaldi? Saya rasa cukup sih. Karena memang kasus ini sih dimodelkannya ketika TBM-nya itu udah sebagian ada yang masuk ya. Jadi bukan pure dari dari start awal dia masuk ke tanah itu gimana. Nah, memang yang sepanjang garis ini itu TBM-nya istilahnya udah inisial kondisinya di situ, idle-nya udah di situ gitu. Jadi kita hanya memodelkan tahapan galian dari sini sampai dengan sana. Gitu. Jadi mungkin itu aja tambahannya. Jadi ini tergantung case-nya ya sebetulnya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya case yang memang ingin memodelkan dari awal gitu, dari awal alatnya masuk, artinya pada saat tadi yang Bu Desti menerangkan membuat trajektorinya ya, kalau nggak salah di trajektorinya itu Bu Desti ada 2 segmen. Jadi yang pertama segmen 20 meter dan yang kedua
segmen berapa meter itu saya lupa, hanya yang keduanya itu dibagi menjadi beberapa slice tahapan pemasangan lining dari alat TBM-nya. Nah, jadi ini untuk kasus ini memang dianggapnya dia sudah masuk sebagian gitu si TBM-nya. Oke. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Baik, mungkin Pak Indra standby. Pak Indra tadi lagi ini dulu, Bu Desi, lagi ada perlu dulu. Jadi mungkin kalau misalkan memang waktunya dirasa udah ini, kita break aja mungkin ya. Boleh, tepat on time 18.00. 18.00 ya. Oke. Ya mungkin untuk exercise sesi 1 saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa di chat ya, mau di Zoom ataupun di WA. Terima kasih, saya stop share. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa download filenya, file praksisnya di link yang telah saya share. Jadi kalau misalnya ada kendala ketika masuk linknya, mohon diinfokan di grup. Terima kasih, saya tutup untuk sesi pertama.